Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Juliansyah, NIM 20606110063 dari jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamilus Zaman MPDI. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang lebih dari setengah abad ini, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang dan surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai perangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya menyampaikan pendapat. Yang berikut akan saya jelaskan yaitu adalah apa itu demokrasi, bagaimana pelaksanaan dan sistemnya di Indonesia, kemudian apa saja tantangan demokrasi yang terjadi. Pengertian demokrasi. Secara umum, demokrasi ialah bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Dan menurut Abraham Lincoln sendiri, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu diantaranya demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai tahun 1959, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966, demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan sekarang. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal sendiri yaitu berarti demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Kemudian, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, dan berporoskan nasakom. Kemudian demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila ini ialah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai sesuatu keseluruhan yang utuh. Dalam demokrasi tersebut, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dapat dicapai dengan mufakat. Kemudian, pentingnya kehidupan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Poin pertama yaitu partisipasi masyarakat secara aktif dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, pengakuan akan supremasi hukum, kedaulatan hukum, pengakuan akan kesamaan di antara warga negara, kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian tantangan dalam berdemokrasi di Indonesia. Sebagai contohnya yaitu banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Kemudian maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta bermunculnya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintahan dan politis, kondisi demokrasi di Indonesia khususnya dari aspek supremasi hukum juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya yaitu tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap berbagai rancangan undang-undang seperti revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, keberadaan Undang-Undang ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbit Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif, dan masih banyak lagi.
Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.